Ujar Chelsea, Pep Guardiola tak mau Manchester City kehilangan poin lagi. Pada akhir pekan ini, Manchester City meraih hasil yang sangat memuaskan dengan menumbangkan Manchester United di Old Trafford. Pada pertandingan tersebut, City meraih kemenangan 2-0 berkat gol bunuh diri dari Eric Bailly dan gol Bernardo Silva. Keberhasilan tersebut membuat City sejauh ini sudah memetik 4 kemenangan di laga tandang, sekali seri dan sekali kalah. Sementara pada laga kandang, mereka sudah mencatatkan 3 kemenangan, sekali imbang dan sekali kalah. Artinya, mereka sudah kehilangan beberapa poin penting. Di tabel klasmen, Manchester City saat ini berada di peringkat kedua dengan koleksi 23 poin. Mereka masih tertinggal 3 angka dari Chelsea yang masih nyaman di pucuk klasmen. Pep Guardiola sendiri tak menampik bahwa The Blues hingga saat ini masih terbendung. Untuk itu, Guardiola mengingatkan skuad Manchester City untuk tak kehilangan poin lagi di 27 pertandingan tersisa jika mereka ingin menghentikan laju tim arahan Thomas Tuchel tersebut. Sekarang tersisa 27 pertandingan, kami kehilangan poin di kandang. Saat ini Chelsea tak terbendung. Kami tahu bahwa kami tak bisa banyak kehilangan poin untuk mendekati mereka. Tapi melawan tim 6 besar kami tampil bagus, ujar Guardiola kepada BBC. Yang terpenting adalah kami datang ke Old Trafford dan kami bisa melihat para pemain bermain bagus. Itulah yang paling membahagiakan saya selama 6 tahun di sini. Kami mencoba untuk memainkan permainan kami, pungkasnya. Hajar Manchester United 2-0, Guardiola ungkap resep jitu bikin Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan menderita. Sebagaimana diketahui, Manchester City sukses mengalahkan Manchester United pada hari Sabtu 6 November 2021 malam waktu Indonesia bagian Barat. Guardiola mengaku meminta anak asuhnya untuk membuat Cristiano Ronaldo menderita dan tidak berkutik. Dalam derby Manchester pertama di Liga Inggris musim ini, Man City berhasil menang 2-0 atas Manchester United. The Citizen, julukan Manchester City, berhasil mendominasi pertandingan dengan 68% penguasaan bola, sedangkan Manchester United hanya 32% penguasaan bola. Biarkan saya bersikap lembut, saya tidak pernah bisa menganalisis atau menilai lawan dan apa yang telah mereka lakukan, kata Guardiola dilansir dari Tribal Football pada hari Senin, 8 November 2021. Pertandingan cukup mirip di musim sebelumnya ketika mereka mengalahkan kami, ucapnya. Mereka menunggu di belakang dan menyergap kami dengan serangan balik. Mereka tidak mengubah permainan itu, ucapnya. Tapi kami melakukan permainan yang bagus. Rodri sangat bagus seperti Ilkay, Gundogan, dan Bernardo Silva yang telah mengetahui bagaimana mengatasi permainan lawan. Tambahan, Guardiola mengatakan formasi 4-3-3 sangat efektif untuk mengatasi formasi 3-5-2 yang memainkan permainan transisi. Ia menjelaskan pemain seperti Ronaldo akan frustasi jika tidak mendapatkan bola. Itulah satu-satunya cara untuk mengontrol transisi. Saya tahu seberapa besar pemain bertalenta seperti Cristiano. Mereka menderita saat tidak menguasai bola. Kami menginginkan itu, jelasnya. Manchester City siap lepas Sterling ke Barcelona asalkan ditukar De Jong. Barca kini akan segera ditukangi oleh Xavi dan pria yang sebelumnya melatih Al-Sadd itu tentu akan berusaha melakukan pembenahan di skuad Blaugrana. Salah satunya adalah membenahi sektor sayap. Untuk itulah Xavi dikabarkan ingin mendatangkan Sterling dari Manchester City. Kini ada kabar terbaru soal ketertarikan Barcelona pada Raheem Sterling. Kabarnya Manchester City siap melepas Sterling ke klub Catalan tersebut. Akan tetapi Manchester City tak mau begitu saja melepas Sterling. Mereka menginginkan adanya pertukaran pemain. Kabar ini dilansir oleh El Nacional. Laporan itu menyebut Sterling siap dikirimkan ke Barcelona asalkan klub itu bersedia menukarnya dengan Frenkie de Jong. Laporan itu menyebutkan bahwa pihak Manchester City sadar bahwa Barcelona akan kesulitan mendanai perekrutan Sterling. Jadi mereka mengajukan proposal pertukaran pemain tersebut. Jika ada kesempatan untuk pindah ke tempat lain dan mendapatkan lebih banyak waktu bermain, saya saat ini sangat terbuka.
kata Sterling di FT Business of Sport as Summit. Seperti yang pernah saya katakan, sepak bola sangat penting bagi saya. Salah satu tantangan yang saya tetapkan bagi diri saya sejak kecil adalah bermain di luar negeri, beber Sterling. Bek Juventus ini masuk radar Manchester City. De Ligt merupakan salah satu bek muda terbaik di Eropa. Alhasil pada tahun 2019 silam, Juventus menebus dari Ajax Amsterdam dengan harga yang sangat mahal. Bek berusia 22 tahun itu memiliki banyak penggemar. Beberapa klub top Eropa dilaporkan ingin menggunakan jasanya. Dilansir dari Calcio Mercato, De Ligt berpotensi pindah ke Inggris di musim depan. Manchester City dilaporkan tertarik untuk mengamankan jasanya. Laporan itu mengklaim bahwa Man City tengah berburu bek tengah baru karena mereka tengah mencari pengganti Nathan Ake. Pep Guardiola kurang puas dengan performa bek asal Belanda itu, sehingga ia berencana mendapatkannya di musim panas tahun 2022 nanti. Untuk itu Pep butuh bek top untuk menjadi penggantinya. Itulah mengapa ia melirik De Ligt untuk menjadi pilar pertahanan masa depannya. Keinginan City merekrut De Ligt tidak bertepuk sebelah tangan. Sang bek juga dilaporkan ingin cabut dari Juventus. Ini dikarenakan sang bek mulai minim mendapatkan kesempatan untuk bermain. Ia lebih banyak diparkir oleh Max Allegri di skuad Juventus. Itulah mengapa ia ingin cabut dari Turin di tahun 2022 nanti. Ia dilaporkan tertarik dengan prospek bergabung dengan Man City. Dari Manchester City, staf Manchester United kena semprot Gary Neville. Bertanding di Old Trafford, Manchester United dipermalukan Manchester City dengan skor 2-0 pada hari Sabtu 6 November 2021. Gol pertama Manchester City berasal dari gol bunuh diri Eric Bailly di menit ke-7. Setelah itu Bernardo Silva mampu menggandakan gol Manchester City di menit ke-45. Sontak kekalahan itu menjadi tamparan keras bagi skuad Setan Merah. Gary Neville pun ikut memarahi para staf Manchester United yang dianggap telah mengubah pemain menjadi robot. Pundit asal Inggris itu kemudian mengancam kepala media MU Phil Lynch agar tidak mendesak para pemain untuk menggunakan media sosial. Sejauh ini, Gary Neville memandang bahwa Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan terlalu dimanfaatkan untuk menjadi konten. Kami benar-benar mencoba memahami narasi apa yang ingin mereka para pemain ceritakan, dan kemudian kami di sini untuk mendukung narasi itu, ujar Phil Lynch di media sosial. Membuat robot di dalam dan di luar lapangan, singkirkan dari mereka. Ini klub sepak bola, dia membuat para penggemar yang mengendalikan terdengar seperti dia sedang berusaha memenangkan pemilihan umum, tulis Neville. Oleh Solskjaer berada di bawah tekanan besar dan mereka tidak memiliki keberanian. Hingga akhir musim lalu ada perkembangan dan finish di atas Liverpool, ujar Gary Neville dilansir dari Tribal Football. Mereka akan tetap memilih Ole karena klub belum merencanakan ini. Beberapa penggemar United berpikir bahwa klub seharusnya bertindak 2 minggu lalu karena Conte tersedia, sekarang sudah melatih Tottenham Hotspur, sambungnya lagi.